Nah, berarti memang banyak proyek-proyek di Indonesia, tidak hanya ibu kota baru, berdasarkan bisikan dalam tanda petik bisikan setan. Atau lebih halusnya barangkali bisikan kelompok kepentingan, bisikan pemburu rente itu. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Faisal Basri, apa sih sebenarnya di balik ini semua? Kalau pertanyaan retorisnya sebenarnya kepentingan siapa di balik pemindahan ibu kota negara ini? Kepada Pak Faisal Basri kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mulai dari ada masalah besar baru yang kita hadapi akibat COVID. Semua negara itu, tidak semua lah ya, mayoritas negara di dunia ini itu meninjau ulang arah pembangunannya, kemudian paradigma pembangunannya. Karena apa? Karena ada realitas baru beriringan dengan climate change juga, ya, beriringan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya itu. Jadi banyak sekali buku ekonomi temanya itu ekonomi di era pasca COVID. Karena cara kita bekerja berbeda, cara berhubungan sosial berbeda, interaksi ekonomi juga berbeda, ada disruption di global supply chains, ada fenomena deglobalisasi, ketahanan pangan dan sebagainya. Membawa banyak negara untuk berupaya keras mentransformasikan ekonominya. Jadi perlu atau great transformation, bahkan transformasi besar untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Nah, khusus Indonesia, tantangan yang paling di depan mata adalah ancaman middle income trap. Jadi hampir bisa dipastikan kalau business as usual, kita tidak akan bisa menjadi negara maju pada 2045. Middle income trap itu. Pemerintah juga sadar itu, ya, sadar sekali. Pertama karena apa? Pertumbuhan ekonomi semakin tidak berkualitas, ya, dan semakin lambat. Jadi di era Pak Jokowi ini pertumbuhan turun menjadi 5% pada periode pertama, dan pada periode kedua kira-kira cuma 3,5% atau maksimum 4%. Kalau COVID saya hilangkan 2020 itu kan minus ya, itu masih diperkirakan sampai 2024 pertumbuhannya 4,5%. Jadi dalam waktu tidak terlalu lama, tidak sampai 10 tahun, Indonesia pendapatan per kapitanya akan disusul oleh Vietnam. Boro-boro menyusul Thailand dan Malaysia, bahkan kita akan disusul oleh Vietnam dan lebih cepat lagi disusul oleh Filipina. Itu yang pertama. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa pertumbuhan melambat? Karena jantung kita lemah. Ya. Kalau jantung kita lemah, jangan coba lari cepat, kita akan semaput di tengah jalan. Nah, jantung lemah itu dicerminkan antara lain dari kredit to GDP ratio yang tidak sampai 40%. Jadi domestic credit provided domestic credit yang disalurkan ke sektor swasta di Indonesia itu tidak sampai 40%. Rata-rata negara ASEAN itu di atas 100%, bahkan China itu mendekati 200%. Nah, jantung ini yang masalah. Solusinya dari ibu kota baru kan tidak. Kemudian ada gejala dini deindustrialisasi. Sejak krisis, industri manufaktur kita mengalami perlambatan lebih rendah dari pertumbuhan PDB-nya. Sehingga share industri di dalam perekonomian turun terus. Tax ratio turun terus, kita sudah
pernah bahas waktu kita membahas tentang utang ya. Tax ratio kita nomor 127 dari 140 negara yang datanya ada gitu. Jadi saya saring ada 140 negara yang datanya tersedia, kita nomor 127. Ekspor kita masih didominasi oleh sektor ekstraktif. Jadi tidak mengalami transformasi yang mirip dengan era kolonial. Ekspor terbesar kita batu bara, kedua sawit, ketiga smelter China itu yang belum masih jauh jadi baterai. Tiga ini saja menyumbang hampir 40% dari PDB dari total ekspor. Ya ditambah dengan yang lain-lain itu masih lebih dari separuh. Dan lebih dari separuh ekspor kita adalah sektor ekstraktif. Dari sektor ekstraktif. Kemudian total faktor productivity turun ya. Artinya peranan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi itu turun terus, bahkan negatif. Semakin negatif lagi barangkali karena ada BRIN. Dan 76 tahun merdeka, masih ada 52,8% penduduk Indonesia yang ekstrim poor, miskin absolut lah ya, miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin. Kalau kita gabung semua itu lebih dari separuh. Itu tantangan besar. Tentu saja tidak bisa talk chair obatnya adalah ibu kota baru. Kan? Nah saya muncul asa saya tatkala saya diminta bersama dengan Profesor Arif dari Unpad dan Dr. Teguh Danarto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, sekarang dekan, dan saya bertiga diminta untuk memberikan masukan dalam penyusunan naskah transformasi ekonomi pasca COVID. Lebih dari 6 bulan prosesnya itu yang saya dilibatkan. Sekarang saya sudah tidak dilibatkan lagi, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Targetnya waktu itu tahun lalu selesai naskahnya supaya kita punya pijakan baru karena RPJMN sudah tidak relevan lagi, sudah basi gitu. Nah, yang mengkoordinir penyusunan naskah transformasi ekonomi pasca Covid ini adalah Bappenas yang juga bertanggung jawab untuk pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Nah, terbukti bahwa ibu kota baru jadi prioritas, naskahnya belum selesai. Nah, disitulah gagasan-gagasan kami, termasuk gagasan-gagasan yang saya sampaikan tadi, kita tumpahkan di naskah itu. Nah, namun ada perintah barangkali, udah prioritaskan ibu kota baru, sehingga ya kejadiannya seperti ini. Nah, jadi kembali, ibu kota baru tidak ada ceritanya, tidak ada landasan teorinya, mampu untuk mengurangi potensi kita masuk dalam perangkap middle income trap yang merupakan tantangan terbesar bangsa ini untuk mengangkat seluruh rakyat Indonesia itu. Itu yang pertama. Jadi transformasi yang dibutuhkan adalah antara lain mengubah dari proses ekonomi yang kita sebut value extraction, ekstraksi nilai saja, ya keruk jual dan sebagainya itu, ke value creation. Jadi bagaimana kita menghimpun segala potensi terbaik yang kita miliki untuk kita rajut menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bernilai tambah tinggi dan inklusif dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, perkenankan saya untuk menampilkan satu slide saja yang saya dapatkan ini menuju kejayaan Nusantara. Padahal ibu kotanya namanya Nusantara. Nusantara kan suatu entitas keseluruhan dari
Republik Indonesia bahkan tadi Pak Hidayat Nur Wahid menyampaikan tidak sekedar batasnya adalah wilayah Republik Indonesia, tapi satu gugusan yang kita sebut sebagai Sunda ya gugusan Sunda kecil, Sunda besar gitu. Dulu disebut Nusantau. Dan Nusantara kan asalnya dari Nusantau itu. Namanya aja keblinger menurut saya ya. Karena kita ingin mewujudkan kejayaan Nusantara secara entitas, terlepas dari nanti klaim ada negara-negara lain, tapi kita ingin mempersatukan Nusantara untuk kejayaannya, jadi kejayaan Nusantara. Dan ini relevan, misalnya kejayaan Nusantara itu termasuk kejayaan negara-negara tetangga kita gitu, dengan semangat ASEAN. Nah, tapi dengan dijadikannya ibu kota dengan nama Nusantara, jadi mengecilkan arti Nusantara itu. Jadi Nusantara itu dikecilkan menjadi nanti kan yang populer Nusantaranya kan, Nusantara tapi sebagai ibu kota, bukan sebagai satu entitas dari negara Republik Indonesia atau semangat ASEAN atau apalah namanya untuk kejayaan Nusantara. Kita pun memiliki konsep yang namanya pendelem Nusantara, ya, mempersatukan 17.000 pulau ini dengan perajutnya adalah laut, karena 2/3 dari wilayah kita adalah laut. Lautlah yang mempersatukan kita menuju kejayaan Nusantara itu. Apa instrumennya? Adalah pendelem Nusantara. Kita jadikan Nusantara ini sebagai satu pendelem yang dinamis. Konsep pendelem Nusantara juga jadi rancu gara-gara ada ibu kota namanya Nusantara. Padahal Pak Jokowi pada pidato kemenangan pertamanya di atas kapal itu mengatakan kita tidak boleh memunggui laut, tapi kita tidak pernah lagi bicara. Jadi kesan saya, slogan-slogan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini selama ini sekedar mainan. Dia bosan mainan tol laut, bikin mainan kereta cepat. Kereta cepat bosan, walaupun belum selesai gitu, bikin ibu kota baru dan sebagainya itu. Jadi ini yang tidak boleh terjadi di negeri ini, tidak boleh eksperimen, semua harus dilandasi oleh pemikiran yang komprehensif seksama. Kami berlima, kalau tidak salah saya tidak usah sebutkan namanya satu demi satu, ingin membuat petisi juga tentang ini, dan mungkin salah satunya adalah dibawa ke judicial review nanti, sehingga boleh jadi nasibnya belum pasti. Nah, terakhir, karena banyak sekali ini dimensinya, tapi saya sadar waktunya terbatas. Terakhir yang Pak Hidayat sampaikan tadi, apa yang direncanakan dengan yang direalisasikan berbeda. Yang penting pokoknya ada dulu gitu. Bagaimana caranya belakangan. Nah, Pak Jokowi antusias untuk membangun ibu kota baru dan yakin tidak menggunakan dana APBN karena ada yang membisiki, ya, ada yang membawa investor dari luar negeri berjanji mampu untuk menyediakan dana 100 miliar US dollar untuk membangun ibu kota baru. Waduh, mantap. Oke. Nah, saya ingin sampaikan dulu yang cerita ini siapa. Emangnya Faisal Basri tahu? Ya saya tidak tahu kalau tidak diceritakan oleh seorang wakil menteri yang mengingatkan Pak Jokowi. Saya nggak usah sebut namanya ya, yang mengingatkan Pak Jokowi, hati-hati Pak dengan skema pembangunan yang ditawarkan oleh investor tadi.
harus dilihat terms and conditions-nya. Karena ini bisnis gitu. Jadi membangun ibu kota sebagai lahan bisnis. Karena tidak ada yang gratis, apalagi uangnya kan 100 miliar US dollar. Nah, di terms and condition-nya disebutkan bahwa pemerintah wajib menghadirkan dalam waktu 10 tahun itu 5 juta penduduk di ibu kota baru ini. Nah, dengan 5 juta penduduk ini keluarlah peluang bisnis, penyediaan perumahan, penyediaan perkantoran, rekreasi, sistem transportasi, penyediaan air bersih, sampah, pengelolaan shutdown itu luar biasa. Nilainya ya jauh di atas 100 miliar US dollar. Nah, setelah diingatkan oleh wakil menteri ini, baru Pak Jokowi tidak bisa mengandalkan model bisnis seperti itu. Oleh karena itulah keluar alternatifnya apa? Ya dengan APBN. Tadi ketua fraksi menyampaikan akan mengawal terus prosesnya ini, wajib kita kita kawal memang, terutama yang sudah di depan mata, aset-aset bagus pemerintah pusat di Jakarta kemungkinan besar akan dilego. Jadi apa enggak tahu ya. Jadi misalnya Istana Merdeka Selatan ya. Kemudian kantor-kantor kementerian, ada Kementerian Pertahanan, kan bagus semua itu ya. Kementerian Luar Negeri. Kemungkinan akan dilego karena APBN saja kan tidak kuat. Karena dananya hampir 1,5 kuadriliun rupiah, hampir 1,5 kuadriliun rupiah. Jadi bukan kita bicara triliun lagi. Nah, berarti memang banyak proyek-proyek di Indonesia, tidak hanya ibu kota baru, berdasarkan bisikan, dalam tanda petik bisikan setan. Atau lebih halusnya barangkali bisikan kelompok kepentingan, bisikan pemburu rente itu. Maka supaya investornya tenang tuh ada dewan apanya yang ada Tony Blair dan wakil Emirat Arab itu ya. Jadi melibatkan eminent person dari seluruh dunia. Kita tidak mendengar lagi itu karena skemanya sekarang sebagian besar berasal dari BUMN dan pelegoan aset-aset negara di Jakarta untuk menopang pembiayaan itu. Nah, jadi itulah saya ingin batasi sampai di situ dulu. Ya, jadi jelas PKS sama dengan saya tidak anti pemindahan ibu kota, tapi kita siapkan dulu rencana induk yang bagus, melibatkan masyarakat dan sebagainya itu, dan mungkin 10 tahun ke depan bisa kita mulai setelah tantangan besar bisa mulai kita urai dan kita selesaikan. Saya rasa sampai di situ dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.